Mulai dah, langsung dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah ini untuk meningkatkan iman, menambah ilmu dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'alau najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah keimanan. Maka penting bagi kita untuk bersama-sama ya, duduk bersama mengkaji seperti ini dalam rangka untuk menambah keimanan kita, ya, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan antar sesama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar, Mutiara Kalimat Nubuwah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Ada sekitar 5.000-an hadis lebih yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah. Makanya kalau ada orang yang mencela sahabat Abu Hurairah, seperti orang-orang Syiah Rafidah mencela sahabat Abu Hurairah, ya, merendahkan, menghina sahabat Abu Hurairah, maka curigai keislamannya. Karena orang yang mencela sahabat Abu Hurairah pada dasarnya bukan pribadinya, yang dia incar bukan pribadinya. Orang yang mencela sahabat Abu Hurairah berarti mencela riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya kalau sahabat Abu Hurairah ini dicela, berarti konsekuensinya ada 5.000 hadis lebih kemudian dimentahkan, ya, nggak diterima. Dan inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu menolak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sumber beragama kita. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ini adab kita kepada para sahabat. Setiap kali disebut nama sahabat Nabi, maka kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Makanya salah satu prinsip yang diajarkan oleh Islam kepada kita, ya, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan.
Kita wajib mencintai para sahabat. Hubbul ansari iman, mencintai sahabat Ansor itu adalah keimanan. Wa bughdhuhum nifaq, dan membenci mereka itu adalah kemunafikan. Jangan sampai kita membenci para sahabat. Ya, sehebat apapun amal yang kita lakukan, gak akan bisa menandingi kelebihan para sahabat. Ya, mereka yang telah menemani Nabi, berjuang bersama Nabi, ya, berkorban untuk Nabi, ya, luar biasa. Kemudian sikap kita kepada para sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Mereka yang mula-mula masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza. Setan, ya, setan itu adalah jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan datang kepada salah seorang di antara kalian seraya mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul, sampai nanti dia bertanya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Artinya dia memberikan was-was, bisikan-bisikan. Yang menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Terus yang menciptain Allah siapa? Jadi membikin apa? Was-was, kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa idza balaghahu, kalau dia sampai pada taraf itu, kalau sudah dibisikkan oleh setan dengan bisikan tersebut, falyasta'idz billah, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari godaan setan. Wal yantahi, dan hendaknya dia menyudahi, maksudnya nggak usah dilanjutin, nggak usah diurus, nggak usah digubris, ya. Wa fi lafdzin, dan di dalam lafadz yang lain, falyakul amantu billahi wa rusulihi, katakanlah saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini, ya, hadis yang sangat penting, di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika mendapatkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, baik yang dibisikkan oleh setan dari jin atau yang dibisikkan oleh setan dari manusia. Karena setan itu ada dari jin dan ada juga dari manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi bisikan-bisikan itu ada kalanya dari setan, ya, dari jin, ada kalanya juga dari manusia, ya, dari manusia, dari para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam, yang menyebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, terutama dalam masalah akidah, ya. Taib. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar syubhat, kerancuan-kerancuan, terutama syubhat-syubhat dalam masalah apa? Akidah.
Ya. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan setan dari manusia maupun dari jin yang melontarkan syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan-kerancuan pemikiran yang sesat, yang menyesatkan, tapi dibungkus dengan propaganda yang indah. Ya, itu namanya syubhat. Summiyati syubhatu syubhatan li'annaha tushbihul haq. Syubhat itu disebut syubhat karena dia menyerupai kebenaran. Makanya banyak sekarang itu embel-embel Islami kadang. Islami. Ada misalkan Islam liberal. Enggak liberal gitu toh, tapi Islam Nusantara. Ya. Ada filsafat Islam, ya kan? Filsafat Islam, pacaran Islam, apa Islamnya? Taib. Jadi banyak hal-hal yang disematkan kepada Islam, disematkan kepada syariat, tapi pada dasarnya tidak. Ini namanya syubhat, kerancuan-kerancuan. Dan itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit itu ada 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyakit syubhat. Ini kerancuan-kerancuan akidah. Seperti dulu ada, misalkan kalau di Indonesia ada prediksi kiamat 2012. Itu namanya syubhat tuh. Ada yang percaya juga. Ada batu ajaib. Seiling enggak batu ajaibnya? Ya, apa nari? Ono sing percaya, Pak, antri, Pak. Ya, teko dari mana-mana itu percaya. Ya. Ada yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dulu ada tuh, banyak dulu nabi-nabi palsu. Ya, Ahmad Musaddiq apa sapa ya? Ada yang bisa menggandakan uang. Bisa menggandakan uang. Ada yang percaya, ada profesor bahkan percaya. Ya, makanya jangan aneh nanti kalau Dajjal keluar, walaupun orangnya picek, ya, cacat, dia ngaku sebagai Tuhan, banyak pengikutnya juga. Banyak pengikutnya. Itu namanya apa? Syubhat. yakni kebatilan tapi dikemas, ya, di setting luarnya itu indah, ya, luarnya indah. Sekarang banyak, ya, masalah-masalah yang sebenarnya udah rusak tapi dikai dalil, akhirnya orang banyak apa? Tertipu. Ini penyakit apa? Syubhat. Penyakit yang kedua namanya penyakit syahwat, ya, syahwat kepada dunia, syahwat kepada wanita, syahwat kepada tahta, jabatan. Dua-duanya ini penyakit, ya. Kalau penyakit syubhat, obatnya adalah dengan iman, obatnya dengan ilmu, obatnya dengan yakin. Kalau penyakit syahwat, obatnya adalah dengan sabar, ya, mengerem hawa nafsu kita. Taib. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan syubhat? Nomor satu adalah jangan digubris. Jangan digubris. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Ya, tentu jawabannya Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Yes, kalau sudah sampai pada taraf seperti ini, jangan dilanjutkan. Wes, gak usah digubris. Ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada batasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Sesungguhnya setiap, ya, akal itu ada batasnya, sebagaimana mata punya batas. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu dengan mata kita. Begitupun dengan akal. Begitupun dengan akal. Kita nggak akan menjangkau tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala
sampean mikir sampai ya mati, nggak akan bisa nyampe kepada siapa yang menciptakan Allah. Makanya jangan digubris, jangan dilanjutkan lagi. Ya. Yang kedua adalah hendaknya kita ta'awud. Ta'awud itu berlindung, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Minta perlindungan sama Allah. Karena yang bisa memberi kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menghadapi dan melawan setan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan mampu melawan setan. Karena setan itu nggak kelihatan. Ya. Mending kalau misalkan kelihatan gitu ya. Ya, karek dijotos nah. Ya. Diantemi bareng-bareng ya. Ya. Tapi ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sehingga tidak ada cara kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setan ini Masya Allah luar biasa. Dia tidak akan bosan-bosannya menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Karena itu janji dia, sumpah dia. La uhwiyannaka ya an siratikal mustaqim. Demi Allah, aku akan menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Itu sumpahnya dia. Jadi sudah bersumpah dia. Ya, sumpah setan, sumpahnya iblis. Bukan sumpah pemuda ini, sumpahnya iblis. Sumpahnya yaitu apa? Menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus. Ya. Baik, yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan memperkuat iman. Memperkuat iman. Makanya tadi kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tangkis syubhat itu dengan kekuatan iman. Makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, disinilah pentingnya bagi kita untuk terus apa? Ngaji ilmu agama agar semakin kuat apa? Iman kita. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa semakin kuat, bisa melemah. Maka kita harus menguatkan dia. Menguatkannya salah satunya dengan apa? Ngaji ilmu agama. Ya, kayak badan. Badan ini kalau dikasih makan, pakai olahraga, bisa kuat. Tapi kalau gak pernah makan, gak dikasih makan, ya ngelemprek, gak pernah olahraga juga, ya akhirnya apa? Lemes. Begitu juga dengan keimanan kita. Oleh karenanya disinilah pentingnya bagi kita untuk memperkuat iman, ya, mengontrol keimanan kita, mengevaluasi, meningkatkan keimanan kita dengan cara ngaji ilmu agama, dengan cara semangat beribadah, dengan cara bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, seperti kita kumpul di sini lah ya. Ngumpul seperti ini jangan diremehkan. Sekedar kita bisa kumpul saja untuk ngaji seperti ini bisa menambah keimanan kita. Ya, karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu bisa menguatkan apa? Iman. Juga jangan lupa yaitu dengan apa? Doa, terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan apa? Iman kita. Bagi saingan iki suarane. Banter-banteran nih. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr ibnul As, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-adzi wal kais, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ya al-ajaz, kelemahan, wal kais, kecerdasan, semua itu adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu prinsip ya dasar iman. Rukun iman ada 6 ya. Nomor 6 adalah iman kepada apa? Takdir, bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya di sini kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke sini ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu ya terkena musibah ya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kaya, orang ini miskin, orang ini pintar, orang ini enggak pintar, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Jibril yang masyhur ya tentang rukun iman, salah satunya antu minabil qadar khairihi wa syarrihi, kamu beriman dengan takdir ya, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, karena bisa jadi Allah mentakdirkan kita yang baik, kita ditakdirkan dapat rizki, kita ditakdirkan sehat, ini takdir yang baik. Tapi kadang juga takdir itu nggak mengenakkan diri kita, diberi takdir sakit, dapat musibah ya, melarat dan sebagainya, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita percayai. Dan ini penting ayyuhal ikhwah untuk kita selalu tanamkan dalam diri kita, iman kepada apa? Takdir ini. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang optimis ya dalam hidup ini. Orang yang kuat bukan kuat kekar badannya, kuat tur ya, berhari-hari sepeda motoran kuat misalkan ya, bukan itu orang yang kuat yang sesungguhnya. Orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang kuat apa? Imannya. Kalau iman ini sudah kuat ya, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang ya, dengan tenang. Apapun yang menimpa dia, dia akan hadapi dengan bahagia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur ya, dan itu baik baginya. Kalau dapat rezeki, kalau dapat ilmu, kalau dapat sehat ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah ya, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit, kecelakaan ya dan sebagainya, dia sabar. Bukan bunuh diri, bukan stres, galau, enggak. Dia sabar dan itu pun baik baginya. Ya. Nah, maka orang yang beriman kepada takdir, dia akan menghadapi ujian dalam kehidupan ini dengan apa? Dengan kuat, dengan bahagia tetap. Ya, sama-sama diuji, tapi beda dalam sikap. Yang diuji corona, apakah hanya orang Islam saja? Enggak. Orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, kalau orang-orang Islam mereka menghadapinya dengan sabar.
Ya, adapun orang-orang kafir mereka menghadapinya ya dengan tidak sabar. Ya. Nah, ini pembedanya. Kita kalau sabar kita dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting. Kalau ini tertanam pada diri kita, kita akan menjadi orang yang tenang dalam hidup ini dan berani, bukan selalu dihantui oleh was-was, rasa takut. Nih antum biker nih, biasanya kadang-kadang sebagian orang itu kalau mau bepergian ya kadang-kadang kena apa? Was-was. Mari ono kecelakaan ya, wingi tabrakan no trek lawan sepeda motor. Nah, akhirnya jadi apa? Wis gak sido wis. Ya, timbangannya apa? Tabrak. Kan gitu. Oh, ini ada begini, ada begitu. Tapi kalau kita memiliki iman kepada takdir, kita nggak akan dihantui dengan was-was. Selama ya tujuan kita baik, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau lemah imannya kepada takdir. Akhirnya bergantung kepada selain Allah. Bepergian gak go jimat, was-was. Jimati kelalen rek. Nah, akhirnya was-was. Ya kan? Nah, mau bepergian, wah ini bulan Muharram, bulan sial, gak jadi bepergian. Ya kan? Nah, atau ini bulan Safar, kemarin ini barusan ya hari Rebu apa? Rebu Wekasan, Rebu terakhir bulan Safar. Ya, orang menganggap itu adalah hari sial. Ya, kalau orang beriman kepada takdir, ya nggak percaya hal-hal tahayul seperti itu, nggak percaya. Jazakallahu khair. Dia nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi misla athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, huda, kepada petunjuk, yaitu al-ilmun nafi' wal amalus salih. Huda itu adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini ngajak kepada ilmu, ini ngajak ayo ikut pengajian, itu berarti masuk dalam hadis ini. Man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kebaikan. Ayo, ini ada acara program bagus nih, baksos misalkan. Itu berarti man da'a ila huda. Karena huda tadi artinya apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, yaitu kepada ilmu dan amal, kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Sampean ngajak terus temannya melakukan, sampean juga dapat pahala seperti yang dia dapatkan. Padahal sampean misalkan nih ngajak baksos, sing nyumbang koncone sampean malah sampean mek modal ngejak tok, sampean dapat pahala ya orang yang mengikuti sampean tadi. Ya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, sedangkan pahala mereka sendiri tidak berkurang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya
siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kalau tadi mengajak kepada kebaikan, kalau ini ngajak kepada keburukan, ya, ngajak kepada syirik. Sekarang banyak loh orang ngajak kepada apa? Kesyirikan. Ayo ke kuburan wali ini, ya, jaluk, ya, apa misalkan, ya, kesembuhan, minta rezeki dan sebagainya. Atau ngajak ke mbah dukun misalkan, nah, ngajak, ya, misalkan ini ada temennya yang seret misalkan, ya, rezekinya, ya apa ya, nyambut gawe angel, ya, golek duit, ya, wah ini setan dari manusianya ngomong, ya, mbok yo ke mbah dukun, ya, namanya juga usaha. Nah, namanya juga usaha. Nah, siapa tahu apa? Berhasil. Siapa tahu Anda beruntung. Nah, kalau kemudian yang diajak tersebut betul-betul ke dukun, yang ngajak ini dapat dosa. Kana alaihi minal ismi, dia akan mendapatkan dosa misla asami man tabi'ahu, semisal dosa orang yang mengikutinya. Semakin yang disesatkan semakin banyak dosanya, yang ngajak tersebut semakin banyak. Wah, ini bahayanya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, yang ngajak kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Semakin banyak orang yang mengikuti, semakin dia menanggung dosa, semakin banyak. Apalagi zaman sekarang terekam di YouTube, ya kan? Nah, dianya mungkin sudah mati, tapi dia dapat transfer dosa jariah. Ini bukan sedekah jariah, malahan dosa jariah. Orangnya sudah mati, tapi dia videonya, ya, tetap beredar, orang banyak tersesat gara-gara ceramahnya dia. Wah, dapat dosa terus itu, ya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, satu sisi kabar gembira, satu sisi juga peringatan, ancaman. Kabar gembira kalau kita mengajak orang lain kepada apa? Kebaikan. Ngajak orang ngaji ilmu agama, termasuk sekarang, ya, kita misalkan ngajak di grup, men-share berita, kajian atau artikel yang bermanfaat, ya. Nah, siapa tahu sekedar antum modal, ya, apa namanya, mencet tombol dikit, ya, share, terus ada sebagian orang yang kemudian membaca dan mengambil apa? Manfaat, antum dapat pahala. Maka jangan pelit-pelit untuk menyebar dan men-share yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Ini cuma modal kuota, ya kan? Nah, asalkan yang di-share apa? Yang baik-baik, ya, ajakan donasi misalkan, atau informasi kajian dan sebagainya. Siapa tahu dengan sebab informasi tersebut ada orang yang kemudian apa? Tergerak, ya. Antum tahu enggak Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala mendapatkan hidayah saat beliau masih kuliah di UGM itu gara-gara apa? Baca selebaran kajian, gitu. Ada selebaran kajian, dia tertarik ikut kajian, dan dari situlah kemudian dia apa? Mendapatkan hidayah. Akhirnya kemudian semangat belajar ilmu agama sampai kemudian diterima di Madinah, ya, dan sekarang masya Allah dakwah beliau apa? Ya, bermanfaat bagi, ya, kita semuanya. Itu orang yang nempel apa itu namanya? Pamflet kajiannya, masya Allah dapat pahala itu. Karena dengan sebab dia, ya, ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah, bahkan bermanfaat bagi banyak orang. Kita nggak tahu
ketika kita men-share, ada orang yang tergerak ya untuk ikut kajian, untuk berdonasi, bersedekah dan lain sebagainya, maka jangan meremehkan. Ini motivasinya. Tapi sisi yang lain dalam hadis ini juga ada peringatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengajak kepada keburukan, ngajak tawuran, ya, ngerjak ke konser misalkan. Kalau ada orang yang kemudian ikut ya maksiat gara-gara ajakan ini sampean nanggung dosa juga, karena sampean sebabnya. Ya, makanya kita kalau mau men-share, ngajak orang, pikir-pikir dulu, ini apik gak gitu. Dipikir-pikir dulu, kalau bagus silakan disebar. Tapi kalau nggak bagus ya nggak usah. Ngejak tawuran, ngejak demo, ngejak ya konser dangdutan misalkan, ya. Nah, baik. Jadi intinya ini anjuran bagi kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, ya, untuk menjadi pendakwah, ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa berdakwah itu nggak gampang juga, ada aturan-aturannya. Salah satu yang paling penting adalah harus punya ilmu, karena kita tadi untuk membedakan ini baik atau yang buruk butuh ilmu. Kan tadi kalau ngajak kebaikan dapat pahala, kalau mengajak kepada keburukan dapat dosa. Dari mana kita bisa membedakan ini baik atau buruk? Ilmu. Kalau sampai nggak punya ilmu, mungkin yang buruk jadinya dikiranya baik. Ngajak demo, wah iki apik iki, ngajak demo, ya kan? Ya, semangat jihad iki, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang kadang mungkin persepsinya seperti itu, penilaiannya seperti itu. Kalau nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu tidak demikian. Ya, baik. Selanjutnya hadis yang ke-11. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah maksudnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini salah satu sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk sahabat yang harus kita cintai dan harus kita doakan kebaikan. Sebagian orang mencela beliau karena pernah perang lawan Ali bin Abi Thalib. Maka ini nggak boleh. Ya, adanya perselisihan, perbedaan, bahkan peperangan yang terjadi di antara para sahabat bukan berarti kemudian menjadikan kita boleh untuk mencela salah satu di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut para sahabatku maka tahanlah lisan kalian. Maksudnya jangan mencela mereka. Ya, adapun siapa yang benar dan siapa yang salah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkaranya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Qala Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di sini umum ya, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi salah satu tanda kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kita, salah satu tandanya adalah kalau kita itu dipermudah oleh Allah memahami ilmu agama. Dipermudah kita belajar ilmu agama, itu adalah salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Makanya kita harus banyak bersyukur kalau Allah mempermudah langkah kita ngaji ilmu agama seperti ini. Ini harus kita syukuri.
Karena nggak semua orang diberi kemudahan oleh Allah belajar ilmu agama. Ya. Nah, mafhum dari hadis ini, ya, artinya pemahaman kebalikannya, kalau ada orang yang nggak dipermudah oleh Allah memahami ilmu agama, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Jelas ya? Kan tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang adalah kalau dipahamkan tentang agama. Berarti kalau nggak dipahamkan tentang agama, tandanya Allah nggak menghendaki kebaikan bagi dia. Ya, nah, hadis ini anjuran bagi kita juga untuk belajar ilmu agama. Karena ini salah satu keutamaan di antara keutamaan belajar ilmu agama, di mana itu adalah sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan. Dan kita semuanya pengen Allah menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat ini. Kita semuanya pengen. Ya, maka kita harus bersemangat belajar ilmu agama. Terutama di zaman kita sekarang, zaman yang banyak kejahilan, banyak orang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, ya, dan mereka menganggapnya itu adalah kebaikan. Ya, banyak orang melakukan amal-amal yang bid'ah, dianggapnya itu apa? Baik. Ya, kayak orang yang seperti ini, coba mereka mengiranya apa? Baik apa enggak? Baik. Wah, zikir ini kan gitu. Mereka mengiranya baik. Ya. Jadi disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar apa? Ilmu agama yang benar, supaya kita bisa membedakan mana yang benar menurut agama dan mana yang tidak. Ya. Nah, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, lentera yang menerangi perjalanan kita. Kita kalau sepeda motoran malam, gonok lampu nih, bahaya. Sepeda motornya lampu nih mati pisan. Ya, lampu-lampu di pinggir jalan mati semuanya. Pinggirnya ono jurang, wes. Alamat ya. Ya kan? Bahaya. Tapi kalau misalkan itu pinggir jalan ada nyala lampu, ya, sepeda motornya juga ada lampunya, ini akan menjadikan kita apa? Selamat. Seperti itulah ilmu. Ilmu itu yang menerangi kita jalan menuju surga. Kita jadi tahu. Makanya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, menuntut ilmu agama adalah jalan pintas yang mengantarkan kita menuju surga. Maka kita harus semangat belajar ilmu agama. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, setidaknya pegang dan amalkan 5 kuncinya. 1, luruskan niat. Semakin kita ikhlas, semakin kita lurus niatnya, Allah akan berikan ilmu sesuai dengan keikhlasan kita. Semakin ikhlas, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Karena menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah tidak diterima kalau nggak ikhlas. Yang kedua, kunci yang kedua, semangat belajar ilmu agama. pengen ngaji ilmu agama itu harus semangat. Ya, kalau nggak semangat, males, nggak dapat ilmu. Ilmu itu dengan dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan kita berusaha mendapatkannya. Gak mungkin orang turut tok ngorok terus dapat ilmu laduni. Ya, gak mungkin. Ujuk-ujuk pinter, gak mungkin. Sulapan, gak mungkin. Ya. Yang ketiga, doa.
Perbanyak doa supaya Allah memberikan apa? Ilmu kepada kita. Rabbi zidani ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Minta terus, karena menuntut ilmu itu sepanjang masa sampai kita mati. Bukan lulus sekolah berarti sudah selesai menuntut ilmu, enggak, sampai mati. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Artinya kita belajar itu sampai mati, ya, karena finish ibadah itu sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Yang keempat, ya, kuncinya adalah sabar. Kita kalau mau mendapatkan ilmu harus sabar. Sabar, ya, butuh waktu yang lama. Jangan baru sekali dua kali ikut pengajian pengennya langsung jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, mimpi, ya. Jadi butuh waktu yang lama. Imam Ahmad saja pernah mengatakan, saya belajar bab haid darah wanita itu ya, 9 tahun lamanya baru saya faham betul tentang masalah tersebut. Masya Allah, ya, artinya ngaji ilmu itu butuh waktu yang lama, ya, bukan cuma sebentar, bukan cicip-cicip doang, enggak, tapi butuh waktu, kesabaran, ya. Kemudian juga sabar dalam mendengarkan, memahami, ini butuh kesabaran nih, ya. Karena mungkin nggak paham-paham, ya, nah, ngomong opo state kira gak mudeng aku misalnya, harus apa? Sabar, ya, harus sabar. Faham gak faham melok es, ikuti pengajian, ya, setidaknya kita dapat pergaulan yang baik, ya, setidaknya kita mendapatkan barokah dari majelis ilmu, ya, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, menguatkan iman kita, itu sudah manfaat luar biasa gitu. Kita belajar itu nggak mesti kemudian langsung pinter jadi ustadz, jadi kiai, syekhul Islam, ya, mufti, ahli fatwa, enggak. Nggak semua orang mesti jadi ustadz, ya, tidak. Taib. Kemudian yang perlu diperhatikan juga agar kita mendapatkan ilmu yaitu adab. Adab, bil adab tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, perhatikan apa? Adab, ya, adab kepada ustadz, adab dalam majelis ilmu, adab kepada sesama teman, adab kepada yang lebih tua, adab kepada yang lebih muda, ya, ini perlu diperhatikan agar kita mendapatkan ilmu. Baik, selanjutnya hadis yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing ada kebaikan. Maksudnya mukmin yang lemah, mukmin yang kuat, dua-duanya baik. Cuma yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik. Selama dia beriman kan baik, ya kan? Ya, selama dia beriman itu baik. Baik yang imannya lemah maupun yang imannya kuat, semuanya baik. Cuma yang imannya lebih kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada yang imannya lemah. Kemudian kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz.
Ini penting nih. Ihris, bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Makanya tadi salah satu kunci agar kita mendapatkan ilmu itu harus apa? Semangat. Nggak mungkin kita mendapatkan ilmu kalau kita nggak punya semangat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan sama Allah, karena yang memudahkan, yang memberi pertolongan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, jangan lemah ya, ojo mek semangate mek awal-awal tok. Nah, biasanya kadang-kadang kita seperti itu, awal-awalnya semangat, mari ngono, nah mulai berguguran. Nah, berguguran kayak pas terawih lah ya. Pas terawih ya, itu Ramadan tanggal 1 beludak gitu ya, beludak sampai gak muat kadang musolai. Nah ya, minggu depannya ada kemajuan, Sofe tambah maju. Ya, kalau udah terakhir yes, tinggal imam karo muadzin itu. Ya, kembali ke asli lagi, kembali suci ya. Baik, jadi ini fenomena pada zaman kita sekarang ya. Kata Nabi, jangan lemah, artinya kamu harus istiqomah terus ya, harus istiqomah, continue, konsisten. Wa in asabaka syai'un fala takul, kalau kamu terkena musibah jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza ya, andaikan saya tadi melakukan begini dan begini tentu akan begini dan begini. Jangan ngomong seperti itu. Walakin kul, tetapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al, katakanlah semuanya sudah ditakdirkan sama Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena seandainya itu bisa membuka pintu setan. Jadi kalau misalkan nih ya, ono acara MBI ya, ada acara daurah. Daurah kapan? Wis burung? Belum ya berarti ya. Misalkan nih ya, berangkat qadarullah, misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Ada mungkin yang mobilnya bobrok, sepeda motornya bobrok atau yang lainnya. Jangan nanti ngomong ya, coba mau kate melok ya, gak kena musibah ini, gak boleh. Tapi katakanlah bah, iki wis takdir, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Makanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, ini sepakat para ulama. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat cinta, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi Allah punya sifat apa? Cinta. Allah itu mencintai. Tapi cintanya Allah tidak sama seperti cintanya makhluk. Ini akidah Ahlussunnah dalam masalah tauhid asma wa sifat ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama seperti makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi apakah sama dengan Allah? Tidak. Allah mencintai, makhluk juga mencintai, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Kalau cintanya makhluk kan kadang apa? Ya, berbalut syahwat. Ya, berbalut syahwat. Cintanya makhluk itu kadang ada maunya.
Ya, ada maunya aja, cinta. Ya. Nah, kalau nggak terpenuhi maunya, ya gak cinta. Ya. Nah, seorang istri kadang cinta sama suaminya pas suami ini gajian. Nah, sentek duitnya. Yes. Ya. Abang apa? Abang ada uang, abangku sayang. Ya. Abang nggak ada uang, gue tendang. Ya, baik, itu cintanya makhluk lah ya, maksudnya kadang ada yang melampaui batas cintanya, tapi beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah anjuran untuk ya semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ihris, yang ini kunci. Kalau kita pengen sukses, kuncinya semangat. Ya, semangat. Orang untuk sukses dunia saja harus semangat gak? Itu orang-orang hebat. Ada dulu saya pernah baca buku orang-orang sukses di Indonesia. Orang-orang sukses di Indonesia. Ya, salah satunya siapa sing duwe warung wong Solo itu, sing bojone papat. Ada orang Solo kan, sing warung wong Solo itu loh ya. Nah, itu kalau sampean ke warung wong Solo itu biasanya ada jus poligami jenenge. Nah, ya, kadang di warungnya tuh ada istri papat-papat dipajang ngono. Manas-manasi ya. Baik. Kisah mereka orang-orang yang sukses dalam masalah dunia saja itu ternyata mereka apa? Semangat, orang yang berjuang, bukan kelemar-kelemar, males gitu, enggak. Maksud saya, untuk dunia saja, untuk sukses dunia saja, orang itu apa? Semangat. Apalagi untuk surga. Surga tidak diraih dengan males-malesan. Surga tidak didapatkan dengan cuma mimpi, menghayal. Ya enggak. Surga itu didapatkan dengan kerja keras, dengan kita berusaha, semangat. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kunci sukses yang kedua adalah wasta'in billah, mohon pertolongan sama Allah. Jangan pernah hanya mengandalkan kehebatan diri kita saja. Ya, usaha iya, tapi jangan bergantung sama kita. Banyak orang itu kalau sudah sukses, wah ini karena saya, ini karena kehebatan tim saya. Lupa kalau itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memberi kemudahan kepadanya, nggak akan dia sukses. Maka jangan pernah ya lupa akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta sama Allah, segala kesulitan akan dimudahkan. Yang ketiga tadi, wala ta'jaz, jangan ya lemah, jangan malas. Artinya harus istiqomah. Ojo mek semangatnya mek di awal tok. Ya. Nah, ini belajar juga begitu, ngaji itu jangan cuma di awal-awal tok. Ya, awal hijrah semangat, masya Allah, sampai untuk pekajian nang nggone Jakarta sampai datang dia awal-awal, awal-awal ya, atau pas dia ikut gabung komunitas MBI awal-awal semangat, sepeda motornya saya anyar soalnya ya, saya anyar. Nanti dengan berjalannya waktu semakin pudar semangatnya. Jangan, kita harus terus menjaga bagaimana supaya tetap apa? Istiqomah. Makanya yang paling berat itu istiqomah ya, yang paling berat itu apa? Istiqomah, bukan rindu ya yang paling berat ya. Yang paling berat itu adalah istiqomah ya, istiqomah itu paling berat. Kalau orang cuma semangat di awal itu banyak, tapi yang paling berat itu adalah bagaimana menjaga semangat tersebut agar tetap terawat ya.
Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah kewajiban bagi kita untuk ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian mengatakan seperti tadi, andaikan begini tadi nggak akan terjadi seperti ini, nggak akan terjadi seperti ini. Tadi kalau saya nggak ikut tur tadi, wah nggak mungkin kecelakaan itu. Atau kadang orang tua kadang ngomong, ya kan? Kadang orang tua, wis dikandani gak usah melok, bandel ya. Ya coba, nah lanjutannya ini, coba kamu nurut sama orang tua tadi, nah nggak bakalan kecelakaan kamu. Nah nggak boleh. Kalau sudah terjadi mau diapain? Nasi sudah jadi bubur, itu hanya membuat kekecewaan pada diri kita. Ya, kalau sudah terjadi bilang apa? Qadarallahu wa masya'a fa'al. Mau gimana lagi? Mau disalah-salahin, ya nggak bisa mengembalikan. Apakah kalau kita ngomong seperti tadi kemudian terulang dari awal lagi? Kan nggak mungkin. Ini sudah terjadi, ya. Maka kewajiban bagi kita hanya pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala sambil diambil pelajaran di lain waktu. Ya udah, ini sudah takdir, tapi lain kali nurut sama orang tua misalkan, gitu nggak apa-apa. Tapi kalau coba kamu kalau nurut nggak bakal kejadian seperti ini. Nah ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak boleh, karena itu hanya akan membuat kesedihan di dalam hati dan itu menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-13, yang terakhir ya dari pembahasan pada malam kali ini. Hadis yang ke-13, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Lihat bangunan ini Pak ya. Nih bangunan itu kan merupakan kumpulan dari ada semen, ada pasir, ada air, ya kan? Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Begitulah seorang mukmin dengan mukmin yang lain, harus saling apa? Menguatkan, ya, harus saling bahu membahu, saling bantu membantu, ya. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah, anjuran bagi kita untuk menjaga persahabatan, persaudaraan sesama kita. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling bantu membantu, bahu membahu, seperti halnya bangunan yang saling menguatkan di antara kita, ya. Taib. Oleh karenanya sering saya sampaikan, hendaknya bagi kita untuk menjaga dan merawat persahabatan, karena persahabatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian bersaudara. Jadi kita bersahabat, bersaudara itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mempertemukan kita di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya mungkin enggak saling mengenal antara satu dengan yang lain, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan sahabat-sahabat kita. Maka kita harus jawab, kita harus jaga, kita harus rawat anugerah ini. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu mendapatkan nikmat, jaga nikmat tersebut baik-baik. Bagaimana caranya? Satu, mari kita bangun persahabatan kita ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Jangan sampai kita bersahabat
karena dunia. Wah enak rek koncoan karo ya bos MBI ya, ditraktir terus. Pas bosnya bokeh, prai dhisik. Kak bolongan misalnya. Jangan. Karena kita kalau misalkan persahabatan itu karena dunia, karena suatu tujuan, ketika persahabatan ketika tujuan itu nggak kita dapatkan, akhirnya apa? Runtuh persahabatan kita. Ada orang misalkan nih bersahabat karena ada maunya, baikin dua adik ayu ya. PDKT tiba ditikung karo ikhwan liyane, kalah di tikungan ternyata. Misalkan wis PDKT tiba ditolak misalkan, akhirnya apa? Gak bersahabat lagi ya, wis ditahdir akhirnya ya. Nah, maka harus kita bangun persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang bikin kita langgeng, itu yang bikin kita kuat. Sama seperti kita membangun rumah tangga ya, namanya rumah tangga itu juga rumah itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat ya. Kalau sama sahabat saja harus lillahi ta'ala, sama istri juga begitu, harus lillahi ta'ala. Kalau kita cuma menikah karena dia misalkan cantik, jenenge cantik kan ya mak sementara ya, biyen pasing si enom cantik, saiki wis melar jan. Nah, kalau kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ambiar Pak, bubar ya. Nah, makanya ini penting sekali kita jalin persahabatan kita lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua tadi, yaitu bagaimana kita bahu membahu, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kita saling membantu, karena nggak mungkin kita ini sendirian gitu ya kan. Program kebaikan itu banyak, proyek kebaikan itu banyak, nggak mungkin hanya 1-2 orang saja yang melakukan, nggak mungkin. Harus kita saling apa? Bersinergi, harus saling membantu, bahu membahu. Ini yang kaya membantu dengan hartanya ya, ini nggak bisa membantu dengan hartanya, bisanya dengan tenaga, bantu dengan tenaga ya. Ini tenaga juga nggak bisa, duit nggak bisa juga, minimal doa juga nggak bisa, nemen nih sampean ya. Baik, yang ketiga, agar kita merawat persahabatan kita, maka kita ini harus saling husnudzon, berbaik sangka. Ini penting, jangan sampai kita berburuk sangka kepada sahabat kita. Pas papasan misalkan di jalan, dia gak nyapa, suudon kita. Kira wis gak bolo karo awan dhewe. Ketemu gak salam. Ya, kurang ajar ya. Ya. Nah, karo senior nang gak salam ya. Nah, misalkan. Ya, itu suudon. Kita harus husnudzon. Gimana? Ya mungkin ya namanya orang kalau lagi di jalan itu kan kadang nggak fokus ya, fokusnya di depan. Kalau fokus ke samping nabrak nanti malahan ya. Ya mungkin dia nggak lihat. Antum husnudzon kepada saudara. Antum misalkan ada acara nikahan, temennya nikahan misalkan, ya nikahan atau nikah lagi misalkan, ya tapi nggak diundang, jangan suudzon. Waduh, kita ini teman dekat tapi kok nggak diundang. Husnudzon, kita harus husnudzon ya. Dia mungkin nggak ngundang, mungkin tahu kalau saya lagi bokek gak duit misalkan, husnudzon ya kan. Mungkin dia lupa, kesingsal namanya ya. Begitu, kita harus apa? Husnudzon. Jangan sampai hanya karena masalah-masalah sepele seperti itu kemudian ya dimasukkan di dalam hati. Istilah orang baper, titik-titik apa? Baper. Pemenang nang grup kadang wah ini nyindir aku ini, jelas ya, jelas ini nyindir aku ini ya, maksudnya nyindir aku ini. Nggak boleh
Kita harus husnudzon, berbaik sangka. Ya. Kemudian juga kita harus menghindari segala hal yang bisa merusak persahabatan kita. Hindari segala celah yang bisa merusak persahabatan kita semuanya. Contohnya apa? Sombong, contohnya suudzon, contohnya hasad, ya, dengki, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bisa merusak persahabatan kita jauhi. Makanya di dalam Islam itu kan nggak boleh, ya, kita saling dengki, saling memusuhi, saling ghibah, ya, menghibah maksudnya menyebutkan kejelekan saudara kita, ya, nggak boleh, karena itu bisa merusak apa? Persahabatan di antara kita. Islam sangat menjaga, ya, persahabatan, persaudaraan. Sampai-sampai, ya, di dalam agama Islam itu berbisik-bisik, ya, yang sekiranya itu bisa melukai perasaan saudara kita, itu nggak boleh. Kata Nabi, idza kuntum salasatan, kalau kalian bertiga, fala yatanajasnani duna salasa, jangan yang dua orang itu berbisik-bisik sendiri sedangkan yang ketiga ditinggal sendirian. Ada 3 orang, yang 2 bisik-bisik dewe, ya, sing ketiga melungu tok, itu nggak boleh. Kenapa? Fa inna dzalika yuhsinu, karena itu bisa membuat sedih orang yang ketiga tadi. Artinya segala sesuatu yang membuat sedih, melukai perasaan saudara kita, nggak boleh. Termasuk dalam hal ini, kalau ada 3 orang, yang 2 ngomong basa Jawa, sing sitoke gak ngerti, wong luar Jawa misalnya, yang 2 ini orang Jawa, cekekean ngobrol, sing sitok melungu tok, ini ngomong apa ini? Itu nggak boleh loh itu. Kenapa? Karena melukai perasaan dia, ya. Sampai segitunya Islam menjaga perasaan sesama manusia, ya. Artinya betul-betul dijaga persahabatan itu di dalam agama Islam, ya. Hal-hal seperti ini ayolah ikhwah penting bagi kita, ya, agar persahabatan, persaudaraan di antara kita betul-betul terjaga, terawat, dan hati juga tenang. Kita kalau ngikuti resep Islam itu, hati itu apa? Tenang. Tapi kalau misalkan kita nggak mengikuti, nah, hati ini sumpek sendiri, baperan akhirnya, ya, sampean sing sesak sendiri. Dunia yang begitu luas seakan-akan apa? Sempit. Nah, demikian ayolah ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.